sang pengambil lapangan sudah memberikan ababasi ke babak pertama sudah dimulai. Sementara tendangan terlatih dilakukan salah satu pemain belakang dari kesebelasan Pasopati, namun sayang lemah dapat dengan bola. Walaupun sementara dikuasai lewat Dimas kerjasama nomor punggung 13 pemain dari kesebelasan Persipa, coba melebar melalui sayap dirinya, masih mampu dikuasai umpan panjang yang dituju maksudnya Panji Mustika, namun sayang terbaca di menit awal babak pertama. Coba bola dikuasai lewat nomor punggung 11 lewat Rojak, masih Rojak, sementara kerjasama nomor punggung 16 sementara mampu dikuasai Panji Mustika. Coba bebas dari pengawalan anak-anak dari Pasopati, masih terus memberi dulu tidak Panji pendek ke belakang, maksudnya kerjasama pemain kiri yang sebenarnya menurut rupanya umpan crossing yang dilakukan Aji masih mampu dikuasai sepenuhnya penjaga gawang yaitu saudara Ari. Tendangan gawang jauh sementara mampu dikuasai anak-anak dari Persipa lewat pemain depannya, sementara mampu diantisipasi lewat Tony palang tutup terakhir Panji Mustika. Coba sementara hentikan bola umpan panjang maksudnya nomor 6 yang dituju, coba kuasai bola sepenuhnya lakukan umpan tusukan, namun menurut rupanya di mana hakim garis kedua mengangkat bendera tinggi-tinggi. Satu pemain dari kesebelasan Persita sudah berada di posisi offside. Tendangan bebas pun sementara dihasilkan anak-anak Pasopati dari Ciawi Gajah yang coba tadi satu pemain Persita terperangkap offside. Coba dihadapi salah satu pemain belakangnya Deni maupun Nono, angkat dengan kaki kanannya, sementara pemain gelandang tengah yang dituju yang dipercayakan nomor punggung 8 Kubat namun kurang akurat, berbahaya. Satu pemain lolos, coba langsung coba maksudnya nomor punggung 11 yang dituju Adam Sport. Mampukah kuasai bola, masih mampu dikuasai Adam, namun rupa-rupanya lagi-lagi bola sudah meninggalkan lapangan, sementara menghasilkan tendangan gawang dihasilkan Pasopati dari Ciawi Gajah. Coba dihadapi sepenuhnya penjaga gawang Aing, namun diambil alih pemain belakang Deni, turun jauh ke belakang ancang-ancang Deni, sementara angkat dengan kaki kanannya gelandang tengah yang dituju mampu dikuasai kembali, umpan melebar Panji Mustika. Coba berhadapan dengan Deni, palang tubuh terakhir masih mampu dikuasai Panji Mustika, masih Panji Mustika. Coba lakukan umpan crossing, berbahaya lakukan tendangan paling, namun sayangnya di mana kesempatan masih dihasilkan tersebar lewat Ayub, namun sayang headingnya masih jauh sehingga bola meluncur meninggalkan lapangan, mampu dikuasai sepenuhnya penjaga gawang dari kesebelasan Pasopati, angkat jauh ke depan, sementara nomor punggung 5 Putra yang dituju kerjasama Agus rupa-rupanya di mana pelanggaran dilakukan ataupun handsball yang dilakukan Agus. Tendangan bebas Dimas pendek saja, maksudnya Yuda yang dituju, sementara Yuda coba kuasai bola, masih Yuda sodorkan nomor punggung 13 pemain gelandang tengah, mampukah melewati satu pemain yang dilakukan Yuda, namun siapakah yang dituju, tepat di kaki Nono kerjasama pemain nomor punggung 6, namun sayang kurang sempurna umpan yang dilakukan satu pemain dari kesebelasan Pasopati, mampu dikuasai Yuda, masih Yuda lakukan shooting namun yang membentur satu pemain yang dipercaya saudara Ayub. Datang lagi tekanan Dimas derajat kuasai bola, coba melakukan menyusut bisa ke sebelah kiri, masih ada rupa-rupanya pelanggaran dilakukan satu pemain yang dipercayakan Dimas terhadap salah satu pemain back kiri yang dipercayakan saudara Fadli. Tendangan bebas pun sementara dihasilkan Pasopati dari Ciawi Gajah, di mana cukup luas pelanggaran dilakukan Dimas terhadap Fadli. Tendangan bebas pun dihasilkan anak-anak Pasopati, coba dihadapi Nono, masih Nono angkat jauh ke depan, maksudnya Putra yang dituju lagi-lagi belum mampu melewati garis tengah lapangan, selalu putus di tengah lapangan, sementara kali ini bola dikuasai anak-anak dari Persipa lewat nomor punggung 14 Aji. Coba kuasai bola, sodorkan gelandang tengah, umpan yang dituju, lakukan umpan terobosan, Panji Mustika bola
namun yang dilakukan penjaga gawang Pasopati tidak disia-siakan lewat pemain depan yang dipunyai Persita yang dipercayakan nomor 11 akan skor sementara merubah kedudukan 1-0 di menit-menit awal babak pertama atas lawannya kesebelasan Pasopati dari Ciawi Gajah lewat gol yang dicetak Adam Skor. Sementara bola tarik ke belakang lewat nomor 78 Ibad pendek kerjasama Ade coba kuasai bola terus menjadi sudah dilakukan umpan panjang namun mudah bagi barisan tengah lapangan dari yang dipunyai. Sementara coba Yuda kuasai bola lagi-lagi melebar sayap kiri yang dituju pergerakan Panji Mustika yang selalu terus menerus jauh dari pengawalan anak-anak Pasopati mampu dikuasai sepenuhnya namun terlepas. Sementara umpan panjang coba yang dilakukan Putra namun mampu diantisipasi Epi. Coba Epi bukan suatu pelanggaran dalam tujuh terakhir dari kesempatan Persita namun lupa-rupanya pertandingan harus dihentikan di mana pelanggaran ataupun pertuburan satu pemain belakang itu dengan pemain depan dari kesebelasan Pasopati. Sementara satu pemain masih tergeletak di tengah lapangan. Nah, coba dipercayakan nomor punggung 11 yaitu saudara Ratli. Namun wasit tidak memberikan suatu pelanggaran yang dilakukan Edul palang pintu terakhir dari kesebelasan Persita hanya melakukan bola trouble. Coba Aci kuasai bola masih Aci dibayang-bayangi Putra pendek ke belakang maksudnya Billy Herat yang dituju. Coba Billy kuasai bola sebelumnya maksudnya Bruno angkat jauh ke depan melebar maksudnya Yuda yang dituju kerjasama ada cukup jelas saudara-saudara. Gol dilakukan Adam di mana tepat di hadapan sang pengadil lapangan yang coba dipercayakan saudara Dodi Alfansan. Tendangan bebas pun coba dihadapi kapten kesebelasan dari Pasopati Deni. Coba turun beberapa langkah Deni angkat tegak kaki kanannya Putra yang dituju mampu diantisipasi kembali. Adam Sport coba kuasai bola sementara tarik ke belakang kerjasama Aji masih Aji sodorkan Panji Mustika coba kuasai bola masih Panji Mustika terus menjadi sedikit bundar meluk-luk pakaikan ular piton kerjasama atas melakukan umpan terobosan namun terbaca. Sementara kembali bola dikuasai lewat Ayib. Coba penyelamatan yang dilakukan pemain belakang yang dilakukan Aidi untuk menjauhkan situ sudah dari jangkauan pemain Persita Pengapungan yang coba dimodel Panji Mustika maupun Adam Sport. Lemparan ke dalam pun dihasilkan anak-anak dari kesebelasan Pasopati pendek saja. Sementara Panji Mustika kuasai bola masih Panji coba kembali dibayang-bayangi pemain nomor 11 mampu melewati satu pemain pendek ke belakang maksudnya kerjasama Bimo. Coba Bimo umpan crossing bebas coba Yuda berbahaya namun sayang saudara-saudara terlambat beberapa langkah pergerakan Yuda yang coba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari kesebelasan Pasopati yang coba dimotori Nunu maupun Deni. Namun sayang Dewi keberuntungan masih berpihak di kesebelasan Pasopati sementara hanya menghasilkan tendangan gawang. Deni coba kuasai bola sepenuhnya angkat dengan kaki kanannya yang dituju rupa-rupanya Ibad pemain gelandang tengah. Coba Ibad namun sayang kurang akurat sementara mampu dikuasai kembali lewat Ipan kerjasama Yuda masih Yuda meleleh Yuda padahal sudah mati langkah penjaga gawang Pasopati namun sayang masih melebar tipis di sebelah kanan yang gawang dari kesebelasan Pasopati sementara belum merubah kedudukan masih tertinggal Pasopati 0-1 atas lawannya Persita Pengapungan jauh ke depan maksudnya lewat Rafli. Coba Rafli melebar maksudnya Agus yang dituju mampukah kuasai bola. Agus coba di pressing lewat pergerakan pemain bek kanan yang bekerja saudara Dimas mampu dikuasai Dimas masih Dimas namun lupa-rupanya bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam dihasilkan Pasopati di mana tadi bola terakhir menyentuh pemain nomor 4 yang dipercayakan saudara Dimas. Lemparan ke dalam pun dihasilkan anak-anak Pasopati. Coba akan dilakukan pemain bek kiri yang coba naik membantu serangan angkat jauh ke depan. Putra yang dituju kerjasama Agus coba syuting Agus namun lupa-rupanya di mana sudah
terperangkap jauh di belakang dari barisan pertahanan Persita yang dimotori usul maupun Billy Era. Tendangan bebas pun dihasilkan Persita, pengarangan pendek saja. Coba Dimas kuasai bola, masih Dimas sodorkan maksinya kerjasama Yuda. Coba Yuda mencari teman, angkat jauh ke depan, Panji Mustika, namun dua pemain sudah terperangkap offset. Dilihat hakim garis kedua yang coba dipercayakan saudara Paulus. Sementara kembali bola dikuasai Persita lewat Yuda. Coba Yuda melebar maksudnya Aji yang dituju. Coba Aji mampukah melewati Aldi, mampu melewati Aldi. Aji angkat jauh ke depan, Yuda yang dituju. Namun sayang lagi-lagi contohkan kaki kiri Yuda masih melebar di sebelah kiri tiang gawang dari kesebelasan Pasopati, sehingga hanya menghasilkan tendangan jauh dihasilkan Pasopati. Lagi-lagi dihadapi Temi, palang pintu terakhir selaku kapten kesebelasan Pasopati turun jauh ke belakang, ancang-ancang coba Temi angkat jauh ke depan maksudnya lewat rojak yang dituju kerjasama maksudnya Rapli, namun sayang kurang akurat diantisipasi Aji. Sementara kerjasama maksudnya Pian, namun mampu diantisipasi lagi-lagi lewat kita. Coba lakukan umpan tusukan kerjasama Putra terlepas dari perangkap proses, namun rupa-rupanya lagi-lagi terperangkap offset pemain sayap kiri yang dipercayakan saudara Agus, di mana cukup jelas pergerakan Agus sudah mendahului barisan pertahanan dari kesebelasan Persita. Sementara bola dikuasai Billy, angkat jauh ke depan maksudnya yang dituju Panji Mustika, lagi-lagi berhadapan dengan Temi, palang pintu terakhir dari kesebelasan Pasopati. Datang lagi Yuda, coba Suci kerjasama Temi, lagi-lagi saudara-saudara cukup bebas pergerakan pemain-pemain Persita dari pengawalan anak-anak dari Pasopati. Hanya dengan 3 pemain di antaranya lewat depan maupun Panji Mustika. Coba didorong Adam Spor, tendangan bebas mundur kuasai bola maksudnya Aldi, angkat jauh ke depan maksudnya Roja yang dituju. Coba Roja kerjasama Rapli, pendek ke belakang tepat di kaki. Ayo coba kerjasama lewat depan, masih Iban melebar maksudnya Dimas yang lakukan overlap, masih Dimas kuasai bola, umpan tusukan Panji Mustika, lagi-lagi terlepas dari jangkauan Panji Mustika. Umpan panjang yang dilakukan Dimas saudara-saudara, namun rupa-rupanya bola terlalu keras sehingga meluncur meninggalkan lapangan. Tendangan gawang pun kembali dihasilkan Pasopati dari Jawi Gajah. Sementara dihadapi lewat Aldi kanan dari Pasopati. Aldi kuasai bola, sayang lemah, mampu dikuasai lewat Ade, masih Ade lakukan umpan melebar yang dituju Agus. Coba Agus kerjasama Putra, masih Putra berbahaya memasuki kotak penalti. Rupanya penjaga gawang Samsul terkecoh lewat 4 pergerakan pemain dari kesebelasan Pasopati, sehingga mudah bola ribut di puting keras lewat pergerakan nomor punggung 7 yang dipercayakan Agus selaku pemain sayap kiri, mampu menyamakan kedudukan di babak pertama ini untuk kesebelasan Pasopati atas lawannya Persita. Sementara kita kembali ke tengah lapangan, coba bola dikuasai anak-anak dari Persita, pendek lewat pemain bekantannya Dimas pun coba kuasai bola, masih Dimas sodorkan umpan, masih mampu kuasai umpan melebar maksudnya Yuda yang menuju, masih Yuda angkat crossing, rupa-rupanya nomor 11 atas sebagai itu, namun rupa-rupanya tepat dipelukan penjaga gawang Hari, penjaga gawang dari Pasopati dari Gajah, mampu kuasai sepenuhnya. Sementara Ade jauh ke depan, namun sayang tidak teman berdiri bebas. Aji kuasai bola, sodorkan kita maju Bimo melebar kerjasama Panji Mustika, coba dikawal Aldi, mampu melewati Aldi, 1-2 mampu dilewatinya, pendek kerjasama Aji, coba Aji angkat crossing Aji, maksudnya Adam Sebel kerjasama Yuda, coba Yuda sodorkan Adam, berbahaya atau Bima, lagi-lagi terlepas saudara-saudara. Tendangan keras yang dilakukan Dimas, coba bola dikuasai kembali anak-anak dari Persita lewat Ipan, masih kita terus menduduki diri, mampu melewati 2 pemain Ipan, angkat crossing,
dan yang dituju, namun lebih cepat pergerakan pemain belakang yang dipercayakan saudara Denny, sementara kerjasama Agus pencetak gol penyama kedudukan, kerjasama lagi-lagi lewat Fadli, sodorkan serandang tengah ada Irawan, coba umpan panjang Putra yang dituju namun mudah bagi Budi Kerat untuk memata serangan, kerjasama Ayu, coba Ayu disodorkan lagi-lagi pemain serandang tengah pengalih kalau namun mampu dikuasai sementara lewat Roja, coba Roja namun kembali terpaksa pergerakannya lewat Budi Kerat, kerjasama Aji Saputra, masih Aji lakukan umpan tusukan. Apa yang terjadi saudara-saudara, di mana umpan tusukan yang dilakukan Aji, rupa-rupanya hakim garis kedua melihat satu pemain sayap kiri Panji Mustika sudah berada di posisi offset sehingga cukup jelas mengangkat bendera tinggi-tinggi. Satu pemain terperangkap offset, tendangan bebas pun dihasilkan kesebelasan Pasopati dari Jawi Gajah. Hadapi coba Aldi angkat dengan kaki kanannya, sementara Putra yang dituju melebar, kerjasama Agus mampukah melewati pemain nomor 74 yang dipercayakan saudara Dimas, namun rupa-rupanya bola tidak meninggalkan lapangan. Dimas angkat jauh ke depan Yuda, coba Yuda kuasai bola sepenuhnya, masih terus dikuasai, kerjasama maksinya Ipan, berlandang tengah melebar maksinya yang dituju Aji yang coba naik melakukan tekanan, masih Aji lagi-lagi umpan tusukan dilakukan Aji, berbahaya kesalahan dilakukan Tony sehingga mampu berkuasa Panji Mustika, namun rupa-rupanya apa yang terjadi saudara-saudara, di mana pelanggaran dilakukan Panji Mustika terhadap pemainnya terakhir dari Pasopati, yaitu saudara Tony, kapten ke-11 Pasopati Jawi Gajah. Tendangan bebas ini sementara dihasilkan Pasopati Ekso dari Jawi Gajah atas pelanggaran yang dilakukan Panji Mustika terhadap Denny. Kedudukan masih imbang 1-1 di babak pertama ini antara kesebelasan Pasopati Ekso dari Jawi Gajah berhadapan dengan Persipa Ekso dari Pengarengan dalam pertandingan di hari ke-11 dalam turnamen sepak bola Cup yang pertama yang coba diadakan di lapangan Palasa, Sarajaya, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Rupa-rupanya harus dipandu keluar kapten ke-11 dari Pasopati. Apakah masih sambil untuk mengikuti jalannya pertandingan babak pertama untuk menghadapi Persipa Pengarengan, sementara kedudukan masih imbang 1-1. Coba bola kedua ke depan, gelandang tengahnya Ade Iskandar. Ade angkat jauh ke depan, matinya Putra yang dituju, sementara mampu diantisipasi kembali lewat Panji Mustika. Coba sementara masih mampu kuasai bola, Panji Mustika mencari teman kerjasama Yuda, kerjasama Panji, coba Panji. Panji Mustika kembali mampu memperdaya pemain-pemain belakang dari Pasopati, di mana tadi kita saksikan bola 2-1 kerjasama dengan pemain sayap kanan yang dipercayakan saudara Yuda, sehingga mampu mengobrak-abrik daerah pertahanan Pasopati yang dimotori Nunu maupun Denny, sehingga Panji Mustika mudah untuk menjebol daya gawang kesebelasan Pasopati sehingga merubah kedudukan 2-1. Sementara kita kembali ke tengah lapangan, coba bola diantisipasi lewat Kerat, kerjasama Ipan masih mampu kuasai bola, masih Ipan melebar kerjasama Dimas yang coba terus memberikan tekanan di sebelah kiri pertahanan kerjasama Yuda, namun sayang terlepas dari jangkauan Yuda, diantisipasi sementara Ade jauh ke depan, maksudnya Agus yang dituju, masih Agus di payung kayu Panji Mustika, bukan suatu pelanggaran, Panji Mustika kuasai bola, namun kita tunggu saudara-saudara apa yang dilakukan sang pengadil lapangan yang dipercayakan saudara Debi Al-Fausan sehingga menghentikan pertandingan. Rupa-rupanya
Pelanggaran dilakukan Panji Mustika terhadap Rapi, sementara tendangan bebas ada angkat jauh ke depan makinya Rapi yang ditutup, namun sayang penjaga gawang Samsu keluar dari sarangnya untuk mengantisipasi bola rebound yang dilakukan satu pemain, sementara bola coba dikuasai lewat nomor punggung 8 Bimo kerjasama Ipan. Ipan melebar kerjasama Dimas yang terus menerus memberikan tekanan, yang terus menerus melakukan overlap Dimas, umpan melebar kerjasama Yuda. Yuda, namun sayang umpannya terlalu berat, mampu dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Airin dari kesebelasan Pasopati, sehingga bola pun dikuasai kembali lewat Ipan kerjasama Dimas jauh ke depan makinya nomor punggung 10 yang dipercayakan saudara Yuda. Masih Yuda angkat 77 Adam Sport yang dituju tetapi satu pemain nomor punggung 8 Bimo coba jauh melebar Yuda lagi sudah terperangkap offset saudara-saudara. Pergerakan Yuda yang terus menerus memberikan tekanan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Pasopati yang coba dimoteri Padli masih Nono. Tentangan bebas lagi dihadapi ada pemain gelandang tengah dari kesebelasan Pasopati. Siapakah yang akan dituju? Angkat dengan kaki kanannya, rupa-rupanya Argus yang dituju kerjasama Rapu, coba melebar, coba rocak yang dituju harus berhadapan dengan Aji, mampu melewati Aji, namun kembali belum mampu melewati Aji. Sementara coba angkat jauh ke depan yang dilakukan Aji, tepat di kaki nomor punggung 8 Bimo kuasai bola, masih Bimo setorkan kerjasama Ipan, pemain gelandang tengah angkat dengan kaki kanannya melebar nomor punggung 7 Panji Mustika, coba hentikan sementara si kiri bubar dibayang-bayangi Aldi. Panji kuasai bola sepenuhnya, tarik sementara ke belakang kerjasama Bimo, setorkan Aji, masih Aji angkat dengan kaki kanannya, lagi-lagi Yuda pendek ke belakang Ipan yang dituju, coba Bimo, namun terburu-buru yang dilakukan Bimo saudara-saudara, di mana masih jauh dari jalan gawang kesebelasan Pasopati dari jalur gajah. Sementara angkat dengan kaki kanannya maksudnya Rapi yang dituju, coba dibayang-bayangi Dimas, mudah bagi Dimas untuk mematahkan serangan yang dibangun anak-anak Pasopati, sehingga bola pun dibuang jauh-jauh lewat Padli back kiri dari kesebelasan Pasopati FC jalur gajah. Adam jauh ke depan maksudnya Ipan yang dituju, coba Ipan diserasi dua pemain mampu meloloskan diri. Ipan kerjasama Yuda, masih Yuda melulu shooting jauh ke depan, maksudnya mencari pergerakan Adam Spore, pemain depan dari kesebelasan Persita FC Pengaruhan, namun sayang terlalu keras sehingga jauh dari jangkauan Adam, sementara menghasilkan tendangan gawang. Coba Tony kuasai bola sepenuhnya, angkat dengan kaki kanannya, maksudnya nomor 77 Abdul tetap di kaki Bimo, coba Bimo cukup coba pergerakannya tanpa kawalan, namun sayang terlepas sementara kerjasama pemain nomor punggung 8 Ipan melebar jauh lewat sayap kiri, mampukah Rapi kuasai bola? Cukup saudara-saudara, umpan yang dilakukan Ipan terhadap Rapi rupa-rupanya jauh dari jangkauan Rapi, bola pun meninggalkan lapangan, sementara lemparan ke dalam sudah dilakukan pada Yuda yang dituju, masih Yuda dibayang-bayangi Padli, mampu diantisipasi Padli kerjasama Rapi, mampu dikuasai kembali lagi pemain-pemain dari Pasopati. Coba Rapi maksudnya angkat crossing, namun sayang mampu diantisipasi lewat pemain-pemainnya dari Persita. Rupa-rupanya dilihat wasit suatu pelanggaran dilakukan salah satu pemainnya belakangan dari Persita terhadap pemain gelandang tengah yang dipercayakan saudara Ibat. Tendangan bebas pun coba dihasilkan Pasopati, coba dihadapi nomor punggung 6 yaitu saudara Ade Kunsoro, coba turun jauh ke belakang, ada angkat tinggi-tinggi maksudnya Agus yang dituju, berbahaya petikan bola yang dilakukan Samsul, namun masih ada penyelamat, sementara bola kembali coba dikuasai lewat nomor punggung 22 Aldi, diantisipasi kembali lewat Yuda, coba Yuda umpan jauh terlepas dari perangkap berbahaya, namun sayang saudara-saudara, hakim garis kedua
mengangkat bendera tinggi-tinggi yang dipercayakan saudara Fauzan. Tendangan bebas ini coba diajukan Pasopati, coba ada kuasai bola, masih ada mencari teman, mencari siapakah yang akan dituju. Rupa-rupanya Putra yang dituju, sementara diantisipasi Billy Era jauh ke depan, tepat di kaki Roja melebar kerjasama Aldi, masih Aldi dibayang-bayangi Yuda, mampukah kuasai bola, namun sayang dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan lewat Aji ke kiri dari kesebelasan Persita Pengarengan. Coba jauh kerjasama Yuda, masih Yuda pendek ke belakang Aji, masih Aji bebas terhadap pemain terakhir yang dipercayakan Billy maupun Ipul. Rupa-rupanya jauh melebar, itu yang dituju berbahaya, namun masih mampu dikuasai itu saudara-saudara, masih itu. Sementara jauh ke tengah Ipan yang dituju di kiri lewat pemain nomor 17 Rafli kerjasama lagi-lagi pemain gelandang tengah. Coba terus menteri dituju sudah berbahaya, siapa yang akan dituju. Rupa-rupanya tendangan jarak jauh, namun rupa-rupanya sudah terperangkap oleh satu pemain sayap kiri dari Pasopati. Tendangan bebas dihasilkan anak-anak Persipa, coba dihadapi Ipul palang pintu terakhir dari Persipa FC Pengarengan. Turun 2-3 langkah, Ipul angkat dengan kaki kanannya, makinya akan semut dan dituju, mampu dikuasai sepenuhnya pemain-pemainnya dari Pasopati lewat Roja, angkat 77, makinya Agus yang dituju, masih Agus tarik ke belakang kerjasama Roja, umpan crossing maksudnya yang dituju Rafli, namun mampu diantisipasi sementara tepat di kaki Ipan melebar rupa-rupanya, sementara yang dilakukan Panji Pustika terus kuasai bola dibayang-bayangi Badli, angkat jauh ke depan dan lagi-lagi masih ada Demi palang pintu terakhir yang memutus serangan yang dibangun anak-anak Persita Pengarengan. Datang lagi tekanan lewat nomor 14 Aji, coba Aji kerja sama Bimo, sodorkan Adam Sebol berbenturan dengan penjaga gawang Pasopati saudara-saudara. Dua pemain berbenturan, masih memerlukan tim medis rupa-rupanya. Kedudukan 2-1 saudara-saudara di babak pertama itu, di mana Pasopati FC dari jalur gajah tertinggal 1-2 atas lawannya, yaitu kesebelasan Persipa FC dari Pengarengan. Ayo tandu, ayo cepat tandu. Baiklah, sementara kami informasikan untuk pertandingan besok sore. Untuk pertandingan besok sore di hari ke-13, yaitu kesebelasan Timpas FC Lemah Abang akan turun berhadapan dengan kesebelasan Border FC. Nomor berapa itu? Aja nggak apa-apa. Sementara ada pergantian pemain dari sebelasan Pasopati, penjaga gawang Iman ditarik keluar digantikan Itang. Itang keluar digantikan Iman. Sekali lagi untuk perawatannya harap dibawa keluar lapangan. Jangan melingkar, kasih ruang buat oksigen masuk. Awas teman-temannya, jangan terlalu dekat biar ada oksigen yang diperlukan. Rupa-rupanya penjaga gawang dari sebelasan Pasopati, yaitu saudara Itang, yaitu para saudara-saudara, sehingga masih diadakan perawatan bagi para medis yang sudah masuk ke tengah lapangan.
Rupa-rupanya harus ditarik keluar penjaga gawang Itang dari Pasopati. Sementara digantikan nomor punggung 21 yaitu saudara Iman. Mari kita tunggu keputusan sang pengadil lapangan yang dipercayakan Tebu Al-Fauzan yang dipercaya untuk memimpin jalannya pertandingan di hari ke-11 dalam turnamen sepak bola Kukap yang pertama yang coba digelar di lapangan Palasa. Para saya Kecamatan Lembang Kabupaten Cirebon rupanya hanya mengajukan tendangan bebas untuk Pasopati. Teni angkat jauh ke depan maksudnya, namun sayang mampu dikuasai sepenuhnya Yuda. Masih Yuda kebingungan mencari teman Yuda, masih Yuda akhirnya coba kerjasama Aji yang coba menusuk Aji, syuting langsung Aji rupa-rupanya mencari pergerakan Panji Mustika, namun sayang terlalu deras umpan panjang yang dilakukan Aji jauh dari jangkauan Panji Mustika. Lahirlah kembali sementara tendangan gawang dihasilkan Pasopati lagi-lagi diobati pemain terakhirnya kapten ke-11 Teni coba turun jauh ke belakang ancang-ancang Teni. Siapakah yang akan dituju? Angkat dengan kaki kanannya maksudnya Rojak yang dituju Bimo kerjasama Yuda. Coba Yuda terus dikawal 3 pemain kerjasama Ipan. Masih Ipan sodorkan Adam Sport lagi-lagi 2-1. Ada mampu meloloskan diri, namun cukup jelas pelanggaran dilakukan Adam Sport saudara-saudara terhadap salah satu pemain belakang. Akhirnya wasit mengeluarkan kartu kuning yang pertama diberikan kepada pemain dari ke-11 Persita yaitu saudara Adam Sport nomor punggung 11 atas Deni palang pintu terakhir dari Pasopati. Tendangan bebas sementara angkat jauh melebar matinya nomor punggung 5 yang dituju, namun rupa-rupanya terlalu melebar. Tendangan bebas yang dilakukan satu pemain belakang yang dipercayakan saudara Ade, lemparan ke dalam tepat dengan